Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa. Dan sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mbak Sulistina Primasuci, Head of Investor Relation Mandiri Utama Sekuritas, kita akan simak data terkait dengan pembukaan dari IHSG di pagi hari ini. Pemirsa, di pukul 9:03 waktu Indonesia bagian Barat, IHSG berada di zona hijau dengan penguatan 0,36% di level 6.747,292. Saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers, 4 diantaranya adalah ada Data, PACK, LPCK, kemudian juga ada Sola. Dan berikutnya ada 4 saham yang masuk dalam jajaran top losers, diantaranya adalah ada SMBL, Meja, ISAP, dan juga Wahana Pronatural Tbk. Secara pergerakan sektoral, sektor industri sejauh ini menjadi sektor yang melemah, dan sektor yang mengalami penguatan yaitu adalah industri dasar dengan penguatan 1,02%. Dan tentu saja datanya masih terus bergerak. Dan berikutnya kita akan simak saham-saham pilihan pagi hari ini dari Mbak Sulis. Pemirsa, diantaranya adalah ada PTRO, TINS, BBRI, dan JPFA. Semuanya direkomendasikan baik dengan support untuk PTRO di level 2.800, resistensi 3.100. Kemudian support untuk TINS di level 1.130 dan resistensi 1.250. BBRI support di 3.750 dan resistensi di 4.000. JPFA support di 1.820 dan resistance di 2000. Kita akan langsung berbincang kembali dengan Mbak Sulis. Mbak Sulis, kita ke saham-saham pilihan pagi hari ini. PTRO, apa yang membuat saham ini menarik bagi Anda, Mbak Sulis maksud saya? Oke, kalau PTRO ini memang secara teknikalnya yang pertama itu udah berhasil ya, penguatan kemarin tuh berhasil breakout dari tren turunnya yang terjadi sejak Januari tahun 2025. Memang PTRO bergerak dalam tren bearish, dan penguatan kemarin itu ada konfirmasi adanya sinyal reversal ya, karena berhasil breakout dari tren turunnya. Dan yang menarik, breakoutnya dan penguatannya kemarin itu didukung juga dengan kinerja yang bertumbuh gitu, karena laba di kuartal pertama tahun 2025 ini meningkat sekitar 464% gitu. Jadi memang secara teknikalnya mendukung dan fundamentalnya pun cukup kuat. Jadi saya tertarik untuk bisa ada entry, terutama kalau bisa buy on weakness ya. Jadi koreksi hari ini masih bisa dipantau untuk bisa pembelian. Oke, level terakhir sebetulnya cukup menarik, tapi kalau bisa masuk ke level yang agak lebih terdiskon begitu ya, untuk bisa masuk ke PTRO sendiri. Kalau secara target, setidaknya mungkin yang terproyeksi sampai dengan akhir tahun, Mbak Sulis, apakah Anda punya datanya untuk Oke, PTRO? kalau untuk akhir tahun mungkin baru setengah dari tren turunnya ya, Mhm. sekitar 3.500 sampai dengan 3.700 ya mungkin. Baik, dengan level support yang direkomendasikan oleh Mbak Sulis ada di level di 2.800, saham yang menarik untuk bisa diperdagang secara teknikal, ataupun mungkin jangka pendek, jangka panjang juga kemudian menarik karena secara fundamental juga baik begitu ya. Dari Betul. PTRO kita ke TINS, Mbak Sulis, seperti apa? Oke, kalau TINS ini yang menarik adalah dari sisi trennya juga udah ada sinyal untuk bisa lanjutkan penguatan, didukung juga dengan penguatan harga timah di hari ini meskipun masih tipis sekitar 0,6%. Tapi yang menarik ini sedikit lagi akan melaksanakan RUPS dan juga pembagian dividen gitu, karena RUPS-nya itu akan dilaksanakan tanggal 2 Mei dan biasanya itu estimasi dividennya di bulan Juni gitu. Jadi kemungkinan hasil dari kuartal pertama ini saya proyeksikan positif untuk di TINS ini di kuartal pertamanya, sehingga bisa memberikan dividen yield yang besar gitu. Baik, rekomendasinya buy, apakah memang level terakhir menarik untuk langsung dimasuki untuk TINS atau sama seperti PTRO? Kalau bisa masuk di harga yang lebih murah, nunggu buy on Kalau weakness? kalau untuk TINS sendiri ini level saat ini masih bisa untuk cicil ya, akumulasi Mhm. bertahap. Oke, secara valuasi ini cukup murah ya, atau sudah mendekati harga wajar, Mbak? Masih cukup murah itu untuk TINS Oke. karena memang harganya udah cukup turunnya lumayan dari level tertinggi itu di tahun lalu sekitar 1.500-an. Oke, sekedar perbandingan harga wajar di TINS seharusnya di level berapa, Mbak Sulis? Untuk harga wajar di TIN saat ini mungkin masih di harga sekitar di atas 1.400-an ya untuk harga Hmm. wajarnya. Oke, artinya ini di bawah harga wajar, cukup murah untuk TINS bisa dimasuki. Secara target di level berapa untuk akhir tahun di TINS sendiri? Untuk target akhir tahun kita ke level harga wajarnya dulu di sekitar Oke. 1.400. Baik, dari TINS kita ke BBRI, Mbak, yang kemarin menopang penguatan dari IHSG ya, menguat cukup signifikan.
walaupun memang sudah menguat cukup signifikan, tapi tetap Anda merekomendasikan buy untuk BBRI. Artinya belum kemahalan ya untuk BBRI ya, atau masih dikategorikan sangat murah? Oke, kalau untuk secara valuasi ini masih cukup murah ya karena masih cukup jauh dari level harga tertingginya BRI di harga 6.000 ke atas, dan untuk posisi yang sekarang itu masih di area supportnya gitu, dan juga masih ada momentum estimasi rilis laporan keuangan di kuartal pertama tahun 2025 ini di tanggal 30 April atau besok. Jadi masih ada spekulatif untuk ada pembelian kalau hasilnya laporan keuangannya ini mulai membaik, karena melihat dari BBCA, BBNI yang sudah rilis terlebih dahulu itu masih mencatatkan pertumbuhan, jadi masih bisa untuk spekulatif pembelian. Oke, baik BBRI, kemudian dari BBRI kita melangkah ke Java. Seperti apa analisisnya Mbak Sulis? Oke, kalau untuk Java sendiri ini dari fundamentalnya masih cukup kuat ya karena berhasil mencatatkan kenaikan laba yang cukup signifikan, dan juga di posisi saat ini itu baru berhasil rebound lagi dari level support MA 200-nya. Jadi secara teknikal masih cukup menarik untuk level saat ini, masih cukup di harga yang rendah. Untuk level masuknya di harga sekitar 1.875 saat ini masih cukup oke dengan target terdekat ke psikologis 2.000. Lebih memilih ini dibandingkan Cepin, apa yang menjadi penyebabnya Mbak Sulis? Oke, kalau di antara Java sama Jepin cenderung di Java ya karena Mhm. dari sisi asingnya, investor asing itu lebih banyak melakukan akumulasi pembelian di Java ya dibanding di Jepin kalau saya Oke, perhatikan. oke. Dan ini juga akan turut mengontrol dari harga JPFA sendiri ya. Itu tadi beberapa saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Mbak Sulis. Misalnya diantaranya adalah PTRO, TINS, BBRI, dan juga JPFA. Untuk JPFA pendek, menengah ke panjang atau seperti apa Mbak? Lebih ke pendek ke menengah sih, jadi nggak Oke, belum untuk panjang dulu. baik. Targetnya untuk JEPA? Java terdekat ke 2.000. Oke, baik. Itu tadi dia saham-saham pilihan pemirsa. Kalau kita lihat, kita bergeser ke pembukaan dari market pagi hari ini, sejauh ini berjalan positif, terus menunjukkan penguatan. Mbak Sulis, bagaimana Anda memproyeksikan pergerakan dari IHSG di pagi hari ini, atau at least hingga penutupan perdagangan sesi 1 di siang hari nanti? Oke, kalau posisinya saat ini lebih kecenderung stagnan ya kalau Mhm. dibandingkan dengan hari kemarin gitu. Karena kalau melihat di 2 hari kemarin, di hari Jumat dan di hari Senin itu IHSG udah cukup menguat yang signifikan ya, hampir 1% 2 hari kemarin gitu. Jadi untuk saat ini sih lebih kecenderungannya untuk stagnan. Jadi pergerakannya mungkin Hmm. closingnya menguat tipis atau melemah tipis gitu. Karena memang dari saat ini masih minim sentimen ya, hanya dari beberapa emiten yang melakukan aksi korporasi atau ada RUPS atau dividen atau pengumuman laporan Mhm. keuangan. Mhm. Oke, itu tadi beberapa analisis terkait dengan saham-saham pilihan dan juga pergerakan dari IHSG dan beberapa isu domestik dan juga global. Mbak Sulis, terima kasih sudah bergabung sama kami. Semoga analisis dari Anda dapat menjadi referensi untuk pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya di hari ini, tapi keputusan investasi kembali ke tangan investor. Sukses selalu Mbak Sulis untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa. Amin, terima kasih Mas Vicky, sampai jumpa juga. Ya, terima kasih.